Abu Sa'id Al-Hasan ibnu Abil Hasan Yasar Al-Basri adalah ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah. Al-Hasan adalah Maulana Al-Ansari. Ibunya bernama Khairah, budak Ummu Salamah yang dimerdekakan. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat, Hasan adalah seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya, terpercaya dan seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya. Bapaknya bernama Firoz, kemudian dikenal sebagai Abul Hasan, yang menjadi budak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab. Dari kampungnya, Firoz kemudian dibawa ke Madinah sebagai seorang tawanan. Firoz dan seorang perempuan dari kampungnya diberikan kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan mereka berdua kepada saudara terdekatnya. Dia dan keduanya lantas menikah dengan tuan mereka dan dibebaskan. Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 14 tahun, Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in atau generasi setelah sahabat. Hasan Al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Suatu ketika, Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu sedang duduk bersama orang-orang pada zamannya. Kemudian ia bercerita, "Demi Allah, suatu hari aku melewati seorang wanita yang beribadah dengan tekun. Ia bermunajat kepada Allah, 'Wahai Allah, aku telah bosan hidup karena merindukan dan mengharapkanmu.' Aku bertanya, 'Wahai fulana, apakah engkau yakin terhadap amalmu?' Ia menjawab, 'Cintaku kepadanya dan hasratku untuk bertemu dengannya membuatku lapang. Akankah dia menyiksaku padahal aku mencintainya?' Tiba-tiba, seorang anak kecil dari keluargaku melintas. Segera saja anak itu kupegang dan kupeluk. Wanita itu bertanya, 'Apakah engkau mencintai anak ini?' Aku menjawab, 'Tentu saja.' Mendengar jawabanku, ia menangis seraya berkata, 'Seandainya seluruh manusia mengetahui apa yang akan dihadapinya esok, mereka tidak akan tenang dan tidak akan menikmati sedikit pun dunia ini.' Sesaat kemudian, anak dari wanita itu, Daigam, datang. Si wanita bertanya, 'Wahai Daigam, apakah menurutmu kita akan bertemu ataukah terpisah di padang mahsyar nanti?' Anak tersebut langsung berteriak. Aku menyangka hatinya terluka dan sedih. Ia lalu jatuh pingsan. Si wanita menangisinya dan aku pun ikut menangis. Saat si anak tersadar, wanita itu memanggilnya. 'Wahai Daigam, apakah engkau ingin mati?' Kemudian si anak menjawab, 'Ya.' Sang ibu kembali bertanya, 'Mengapa, wahai anakku?' Ia menjawab, 'Untuk kembali kepada zat yang lebih baik daripadamu, ibu, yaitu Tuhan yang Maha Penyayang. Aku ingin kembali kepada zat yang memberiku makan dalam gelapnya kandunganmu dan mengeluarkanku dari sempitnya jalan keluar rahim.
Seandainya dia mau, dia bisa saja mematikanku saat keluar dari sempitnya jalan lahir, dan engkau pun mati kesakitan. Akan tetapi, dengan kasih sayangnya, dia memberikan kemudahan untukku dan untukmu. Si anak kemudian menangis dan berseru, "Celakalah aku jika tidak selamat dari siksa Allah." Ia terus menangis hingga tak sadarkan diri dan jatuh ke tanah. Sang ibu mendekati dan memegangnya. Ternyata ia sudah meninggal dunia. Wanita itu langsung menangis dan berkata, "Wahai Daigam, wahai anakku yang mati karena cinta kepada Allah." Ia terus menangis dan meraung hingga jatuh ke tanah. Kugerakkan tubuhnya, ternyata ia juga sudah meninggal dunia. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada keduanya dan kepada kita semua.